Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfina Ulfa dengan NPM 2311010260 dari kelas F. Dan yang terhormat kepada Miss Era Octaviona MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan mengenai perancangan serta pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, di sini saya menggunakan dua aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi Canva dan juga aplikasi atau website Genially. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan hasil dari pembuatan media yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Oke, tadi kita sudah bersama-sama melihat dan menyaksikan media yang telah saya buat tadi menggunakan aplikasi Canva dan juga Genially. Tujuan dibuatnya media pembelajaran ini itu adalah untuk membantu siswa itu agar lebih mudah memahami materi, terutama materi yang saya input, yaitu materi tentang rukun iman, yang dimana di sini saya membuat konsep dengan cara yang menarik serta interaktif, karena segala sesuatu yang menarik, seru dan menyenangkan itu pasti akan membantu siswa untuk meningkatkan motivasi belajarnya serta semangat untuk terus belajar. Nah, juga selain itu juga media ini itu ditujukan untuk siswa agar bisa mengaitkan isi materi ini dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, sasaran yang ditujukan yaitu kepada fase D. Fase D yaitu tahapan jenjang SMP dari kelas 7 sampai dengan 9. Tetapi materi yang saya input itu kelas 9 SMP. Materi yang saya kembangkan dan dimasukkan di media pembelajaran ini yaitu materi pembelajaran PAI, Akidah, dengan judul materi mendalami atau mengetahui 6 rukun iman. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu memahami dan mengaplikasikan pemahamannya tentang iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Selanjutnya juga tujuannya untuk memahami serta menciptakan karya atau project based learning tentang konsep diri dalam kehidupan sebagai refleksi dalam mengimani kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Nah, kemudian mengenai ATP atau alur tujuan pembelajaran, di mana di sini peserta didik itu mampu menjelaskan makna iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar secara runtut dan benar. Yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap yang mencerminkan keimanan kepada Allah dan rukun iman yang lainnya. Kemudian peserta didik juga mampu untuk mengidentifikasi pengaruh keimanan terhadap pembentukan konsep diri yang positif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain media pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama ada aplikasi Canva. Jadi aplikasi Canva ini merupakan platform online desain grafis yang memberikan elemen-elemen dan juga konten visual grafis, dan bisa dalam pembuatan poster, infografis, kemudian presentasi, kemudian platform, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua saya menggunakan website Genially. Jadi sebenarnya saya baru pertama kali ini menggunakan website ini, dan ternyata ini sangat amat berguna karena di website Genially ini itu benar-benar yang dikhususkan untuk membuat media pembelajaran atau
membuat desain grafis secara interaktif seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan aplikasi Pinterest, di mana di aplikasi Pinterest ini saya mencari ide dan juga konsep yang akan saya gunakan dalam pembuatan media ini. Dan juga beberapa ada saya gunakan di dalam bahan Pinterest itu saya gunakan sebagai background untuk media pembelajaran yang saya buat. Nah, selanjutnya yang ketiga, saya menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran tambahan berupa video berbasis teknologi gitu. Kemudian saya juga menggunakan aplikasi Quizizz untuk membuat kuis atau soal-soal interaktif dan juga dalam berbentuk games yang saya input juga di dalam media pembelajaran yang saya buat. Baiklah, selanjutnya mengenai langkah-langkah pengembangan. Nah, di sini yang pertama saya menganalisis materinya terlebih dahulu. Jadi di mana di sini saya mengambil materi akidah tentang 6 rukun iman dan juga keterkaitannya dengan konsep-konsep diri. Nah, selanjutnya yang kedua saya melakukan perancangan media atau desainnya. Setelah saya menemukan materi, saya selanjutnya akan merancang ide terlebih dahulu serta bagaimana konsep yang akan saya ambil. Beberapa ke belakang ini saya sudah beberapa kali gagal untuk menemukan ide dan konsep, dan kemudian saya kembangkan lagi dan akhirnya dapat seperti yang telah saya tampilkan tadi. Ya, karena segala sesuatu harus diawali dengan konsep dan juga ide yang matang, karena kalau tidak efisien dan tidak matang, itu hasilnya tidak akan efektif dan tidak akan berjalan dengan apa yang kita harapkan. Nah, setelah saya merancang itu, kemudian saya mengembangkan konten atau media atau desain yang saya gunakan di media pembelajaran yang saya gunakan. Pertama, saya mengambil elemen-elemen dari Canva. Nah, karena di Canva ini kan banyak sekali elemen dan juga bahan-bahan desain grafis yang sangat menarik, lucu, kemudian bagus-bagus, dan tinggal mencari kata kunci dan lain sebagainya. Itu satu persatu saya gunakan benar-benar pure dari Canva-nya. Jadi saya juga menggunakan PPT materi pembelajarannya dari Canva juga, dan membuat elemen satu persatunya itu juga dari Canva. Nah, setelah mengambil elemen-elemen itu, akan saya input ke dalam website Genially, karena disitulah kita mengembangkan dan merancang media pembelajaran itu menjadi satu. Nah, di Genially itu udah terdapat tombol navigasi, jadi dia tuh bisa membuat media pembelajaran kita itu bisa diklik atau bisa interaktif seperti itu. Baik, selanjutnya mengenai integrasi pembelajaran berbasis teknologi atau media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, di sini media pembelajaran yang saya gunakan itu berbasis teknologi secara langsung dalam proses belajar, yang dimana Canva itu sebagai aplikasi pendukung untuk membuat gambar, desain grafis, kemudian materi pembelajaran yang menarik. Kemudian aplikasi atau website Genially yang dibuat untuk membuat presentasi atau membuat media pembelajaran ini lebih interaktif karena bisa diklik, kemudian ada soundnya, ada back soundnya, terus juga ada animasinya, serta bisa juga digunakan quiz atau berupa games. Yang dimana siswa ini tidak hanya melihat materi saja, tetapi bisa ikut aktif untuk menjelajah, kemudian menjawab pertanyaan, dan juga belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah, yang dimana teknologi ini itu membantu para siswa untuk belajar atau pembelajarannya itu lebih hidup dan juga tidak membosankan. Dan juga sebagai integrasi baru, bahwasannya dengan adanya teknologi ini sekarang udah sangat memudahkan, yang dimana saat ini itu guru berlomba-lomba untuk lebih kreatif lagi dalam membuat media pembelajaran, gimana caranya agar pembelajaran itu atau materi pembelajaran itu bisa dipahami dan didalami oleh siswanya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.